Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Sedikit aja brief dari saya bahwa bisnis saya pribadi itu memang di industri persalonan ya, kecantikan lebih tepatnya, yaitu salon muslimah. Selain di salon, kita juga salon muslimah, kita juga punya produk yang selama ini kita jual retail di salon, di jaringan salon kita, ataupun B2B ke salon-salon yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui, salon dan spa itu salah satu industri yang terpukul ya dengan adanya pandemi ini, karena memang aktivitas yang kita lakukan di operasional kita itu memang bersentuhan langsung gitu ya, jadi memang beresiko tinggi. Ini yang menyebabkan ketika PSBB yang pertama bulan pertengahan Maret itu memang untuk wilayah Jakarta itu sudah langsung diberlakukan tidak boleh beroperasi. Jadi kita sendiri sejak bulan Maret itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan untuk salon itu kita tidak beroperasi. Otomatis kita tidak ada pemasukan atau revenue dari salon, tapi kita sangat-sangat terbantukan juga dengan penjualan produk retail beauty care-nya. Sebenarnya produk beauty care kita itu brandnya adalah Moayu, jadi kalau salon brandnya Moslima, kalau produknya kita brandnya itu adalah Moayu. Dan si Moayu ini lebih fokusnya itu kepada produk perawatan rambut muslimah. Nah, selama ini kita memang memasarkannya itu di jaringan outlet-outlet kita. Walaupun kita juga bermain di marketplace, tapi fokusnya sih sebenarnya lebih pada penjualan offline. Nah, yang akan saya share di sini adalah bagaimana meningkatkan sales ataupun pendapatan ataupun omset di salon maupun di Moayu. Jadi, next. Kalau poin-poinnya menurut saya ada beberapa hal kalau kita mau meningkatkan sales di masa pandemi ini, itu memang yang pertama menurut saya adalah kita mesti menguasai data. Jadi gini Bapak Ibu, kondisi sekarang ini kan memang extraordinary ya, sesuatu yang baru. Jadi teori-teori bisnis playbook yang standar itu udah nggak berlaku lagi di masa-masa sekarang ini. Di satu sisi kita juga sebagai pelaku usaha, sebagai pengusaha, kita kan dituntut ya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang efektif dan efisien. Jadi ini benar-benar kita tuh kayak digencet ya, dikondisikan untuk di satu sisi kita nggak punya referensi, nggak punya benchmark, tapi juga harus efektif dan efisien. Dan menurut saya panduannya itu memang di data perubahan seperti customer behavior, customer journey itu juga mengalami perubahan, sampai transaksi itu juga mengalami perubahan. Jadi yang saya pelajari pertama itu adalah di data. Contoh waktu di bulan awal-awal Maret gitu ya, kita juga mempelajari ini trennya si COVID-19 ini akan berapa lama ya? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan? Kita mengikuti update dengan berita-berita. Awalnya kita hanya berpikir ini hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi makin ke sini kita kumpulkan data, kita pelajarin, oh ternyata ini bisa berlangsung sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan masih belum jelas gitu kan. Nah, itu salah satu yang kita perlu menguasai data, informasi, untuk apa? Untuk menentukan strategi, langkah-langkah apa yang akan kita ambil, khususnya di strategi sales dan marketing kita. Ini kan aspek yang paling menentukan untuk sustainability bisnis kita. Jadi misalnya sekarang industri yang lagi bertumbuh tuh apa ya? Itu kan kita harus tahu, nggak bisa kita cuma menebak-nebak, kayaknya yang lagi bertumbuh tuh ini, kayaknya orang semua lagi concernnya di sini ya. Itu nggak bisa, harus ada ibaratnya ada data yang mendukung ke sana. Jadi
waktu di awal-awal sampai sekarang kita juga masih mengamati gitu ya, ternyata nggak semua industri itu kan mengalami slowdown atau turun gitu ya. Ada beberapa industri yang justru dia bertumbuh, yang udah pasti itu kan kayak kesehatan gitu kan, alat kesehatan, kemudian vitamin itu juga bertumbuh. Ada juga kemudian yang bertumbuh juga itu adalah di toiletries dan skincare gitu. Jadi memang kita mempelajari, oh ternyata untuk toiletries, untuk perawatan rambut, untuk kecantikan, oh ini bertumbuh ya, bahkan ada data-data yang lebih spesifik. Itu yang akan menjadi guidance atau panduan kita dalam menetapkan strategi marketing, gitu kan. Kemudian juga, oh customer behavior, oh berdasarkan data, berdasarkan riset, itu kan banyak banget ya, kita bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Itu juga kita bisa tahu, oh ternyata sekarang itu konsumen sudah mulai tren untuk berbelanjanya itu udah offline, itu udah ditinggalkan, udah pasti gitu ya, mereka berbelanjanya via online. Yang tadinya itu untuk produk-produk tertentu aja yang online, misalnya produk makanan, GoFood, sekarang itu lebih jadi wider, lebih luas lagi. Apapun juga dibelinya di online. Apapun yang tadinya kita membeli di Tokopedia atau di Shopee itu hanya produk-produk tertentu, seperti yang speknya jelas gitu ya, kayak elektronik, sekarang semua dibeli, sampai misalnya buat masak, penggorengan, atau apapun semua dibelinya online. Oh, berarti trennya sekarang orang udah benar-benar dipaksakan atau dikondisikan untuk melakukan pembelian online. Kemudian transaksi cashless dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengetahuinya tren customer behavior, tren industri yang bertumbuh, concern-nya customer, apa sih yang jadi concern sama mereka gitu loh. Apakah itu kesehatan, apakah itu kebahagiaan, apakah itu family, education, itu kita nggak bisa nebak-nebak gitu ya. Jadi memang kita harus menguasai data. Harus ada landasan data yang untuk jadi guidance atau preference kita dalam menentukan strategi yang akan diambil. Itu poin pertama, menguasai data. Next. Kalau kemudian kita udah baca data, udah membaca trennya, kemudian kita bisa mengevaluasi di produk kita. Apakah jasa atau produk kita masih relevan nggak? Industrinya masih bertumbuh, masih bertahan, atau sebenarnya industri sudah menurun, bahkan sudah mati gitu kan. Itu kita bisa menentukan, kita bisa evaluasi dari data. Jadi sebenarnya untuk kita juga harus mempelajari bagaimana sih kita mencari data, bagaimana kita menganalisa data. Tapi mungkin nggak pada kesempatan kali ini gitu ya. Jadi intinya adalah kita menguasai data untuk kemudian kita menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil. Berdasarkan data tersebut, kita juga bisa mengevaluasi produk kita, produk atau jasa, apakah masih relevan ataupun sudah tidak relevan. Kalaupun masih relevan, kita pelajari lagi si produk kita tersebut. Karena kan kita fokusnya untuk meningkatkan omset. Ujungnya dari pendapatan sales itu adalah di profit. Kita lihat juga gitu, jangan mau juga kan kita omsetnya salesnya meningkat, tapi profitnya malah menurun. Jadi dari situ kita evaluasi juga. Di kami juga seperti itu. Jadi kita mengevaluasi kalau pengalaman dari Muslimah, walaupun kemudian setelah PSBB dilonggarkan dan salon udah bisa dibuka lagi, kita juga melihat bahwa walaupun ini udah bisa dibuka, orang concern kepada kesehatan, orang lebih concern untuk kecantikan, orang butuh memang perawatan kecantikan, tapi mereka juga ada kekhawatiran apakah sudah aman atau tidak gitu kan. Akhirnya kita juga meluncurkan juga waktu itu adalah mobile, perawatan mobile kita atau treatment di rumah. Itu sebelum PSBB dilonggarkan, kita juga sudah meluncurkan sih mobile. Sebenarnya juga udah ada, udah 1-2 tahun, tapi memang kita nggak fokus atau seriuskan di sana. Kita evaluasi lagi, oh ternyata
walaupun salon masih belum bisa jalan optimal, tapi yang kebutuhan untuk melakukan perawatan itu ada dan mereka tidak berani untuk datang langsung ke salon, mereka membutuhkan perawatannya di rumah. Dan kita juga mengevaluasi apakah biaya atau HPP kita dan lain-lainnya ini bisa mencukupi nggak gitu loh. Kita bisa dapat profit nggak kalau kita melakukan treatmentnya di rumah. Itu banyak yang kita bisa evaluasi dari produk dan jasa setelah kita memiliki data yang cukup ya, data yang kompatibel juga untuk menentukan strategi berikutnya. Jadi ada beberapa fungsi, ada beberapa evaluasi memang apakah jasa dan produk ini masih relevan. Kemudian kalaupun masih relevan, kita kupas sampai ke tingkat keuntungannya. Jadi kita gunakan revenue analysis gitu ya. Ini juga kita juga banyak belajar, banyak konsultasi juga. Next-nya yang kita lakukan selain evaluasi produk dan jasa, berikutnya adalah kreatif gitu kan, bagaimana kita mengoptimalkan dengan kita produk kita udah dievaluasi, kita bisa jalan, service kita udah bisa jalan, tapi bagaimana sekarang ini dibutuhkan, memang kreativitas pastinya dari dulu juga dibutuhkan ya untuk kita yang berbisnis ataupun di bidang aspek manapun, tapi khusus spesial di masa pandemi ini kita benar-benar harus bisa mengoptimalkan semua semua source agar kita bisa kreatif, karena selama masa pandemi ini kita juga melihat banyak banget kan produk atau jasa yang malah jadi booming gitu kan, dengan kemudahan teknologi juga, dengan eranya digital juga, segala sesuatu lebih mudah viral gitu kan. Kayak misalnya kemarin itu sempat di awal-awal pandemi, mungkin Bapak Ibu juga ingat kopi dalgona gitu kan. Itu kan juga sebenarnya nggak organik tumbuh begitu aja gitu. Itu kan ada satu strategi marketing yang dilakukan oleh satu brand tertentu sampai itu jadi happening banget atau hits. Kemudian yang akhir-akhir ini juga ada odading mengoleh ya, itu juga salah satu bentuk kreativitas bagaimana pada saat di masa pandemi ini, karena semua orang juga lebih banyak menghabiskan waktunya di sosmed lebih tinggi lagi gitu ya, di digital itu segala sesuatu tuh lebih cepat viral ya. Ini kita memang menuntut kita untuk bisa kreatif, bukan hanya untuk kreatif supaya viral atau bisa dapat marketing yang boom, tapi juga di service atau jasa kita kreatif, apa yang bisa kita tawarkan atau yang kita bisa offer ke customer kita. Next-nya. Ini kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa create produk atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan customer di era new normal ini. Jadi kalau kita punya datanya kayak customer journey, kayak customer behavior, ini kan mengalami mega shifting ya, perubahan yang besar-besaran. Nah, kita juga harus dituntut jeli untuk bisa menganalisa apa sih yang jadi concern, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, seperti misalnya kayak kasus kita di salon gitu ya, pastinya memang kebutuhan orang untuk nyalon itu tetap ada gitu ya, nggak ada, ibaratnya mau pandemi nggak pandemi pasti tuntutan pengen cantik, pengen relax, pengen dipijit, rambut, bahkan kebutuhan untuk nyalon lebih tinggi karena selama PSBB di rumah aja, apalagi kalau kita target market kita kan emang ibu-ibu muda, wanita pekerja yang mereka begitu PSBB ada tugas juga, selain work from home itu juga menyita waktu dan perhatian juga, ngajarin anak ya untuk belajar online itu benar-benar jadi satu tekanan tersendiri gitu ya untuk banyak orang tua, khususnya ke customer kita gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol, kalau kita sempat melakukan pooling ke customer gitu ya, mereka memang menginginkan perawatan
kebutuhan untuk perawatan, untuk nyalon, untuk rileks itu justru lebih tinggi di masa pandemi ini gitu kan, karena lebih lebih stres lagi nih Mbak gitu kan. Nah, tapi di satu sisi mereka juga menginginkan perawatan yang bukan cuma bikin rileks, tapi aman juga. Jadi isu mengenai kesehatan, higienis, itu jadi tiba-tiba naik gitu kan, dan itu juga lebih kepada kesehatan gitu kan, higienitas itu jadi sesuatu yang eh, tuntutan gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengcombine bahwa yang kita lakukan bahwa perawatan di salon itu bukan cuma bikin kita rileks, tapi waktu itu kita combine dengan bagaimana perawatan treatment di kita atau menggunakan produk Muayu itu juga bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu kan, karena kita menggunakan ya ada produk-produk yang kita gunakan juga selain dia bermanfaat untuk kecantikan, tapi juga meningkatkan imunitas dan antivirus gitu loh, karena memang yang jadi concern di customer kita juga melakukan survei, kita tanya langsung, itu yang jadi concern mereka. Jadi maksud saya adalah kita create juga, kita harus tahu target market kita, customer kita itu udah berbeda loh. Mungkin target marketnya sama, tapi concernnya mereka itu sudah terjadi perubahan. Nah, itu yang kita harus mengetahui dulu dengan jelas gitu ya, concernnya mereka apa, masalahnya mereka apa, supaya jasa dan produk dan jasa kita jadi solusi buat mereka. Kita tahu waktu awal-awal harus pakai masker itu jadi kebutuhan. Awal-awal kan masker yang seadanya aja ya, masker sensi, masker bahan yang polos. Tapi kemudian terjadi perubahan, muncullah masker-masker yang lebih modis, masker yang lebih glamor, atau masker yang itu tiba-tiba banyak banget masker yang bermunculan. Ya, itu menurut saya salah satu ide kreatif yang bisa mengisi kebutuhan customer new normal kita ini gitu. Customernya masih ada, tapi concernnya kebutuhannya dia sudah jauh berubah. Kemudian ini juga ada contoh dari kita di awal-awal itu sempat frozen food, kemudian muncul juga ready to cook. Jadi memang di sini yang kita harus sebagai pengusaha effortnya lebih tinggi lagi untuk mengamati apa yang jadi concern utamanya dari si target market kita ini, supaya kita bisa create produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. Next-nya. Nah, ini juga karena kita bicaranya meningkatkan sales, pastinya nggak jauh-jauh dari selling ya, upselling dan cross-selling. Kalau dulu upselling dan cross-selling itu belum, kalau di kasus kita gitu ya, belum, ya pasti kita mengarahnya ke sana, juga bahkan sudah jadi SOP di kita, tapi pada saat pandemi ini, di mana ada, jadi kita sempat, kalau di salon itu sempat off selama kurang lebih 4 bulan, otomatis tidak ada pendapatan sama sekali, jadi begitu PSBB dilonggarkan, itu dibuka, kita benar-benar berusaha habis-habisan untuk meningkatkan sales, selain untuk menutupi yang 4 bulan selama kita off ini, juga untuk kedepannya. Nah, tapi kan dengan adanya social distancing, jadi ada pembatasan jarak, otomatis kapasitas kita juga kayak di salon itu juga berkurang. Itu kita kapasitasnya bisa berkurang sampai 50%. Jadi kalau misalnya satu outlet itu ada bangku kursi untuk perawatan rambutnya itu 10, itu hanya berkurang jadi 5, yang facial atau perawatan wajahnya dari 4 itu hanya 2. Ya, itu kan jadi otomatis ini kapasitas berkurang, sales dari service itu juga jauh berkurang. Nah, ini yang kita mesti, pasti bisnis Bapak Ibu juga berbeda ya, nggak semuanya di salon aja, pasti banyak yang di F&B dan lain-lain, jadi bisa diadaptasikan di bisnisnya masing-masing. Yang dilakukan adalah pada saat itu sampai sekarang itu mati-matian untuk cross-selling dan upselling.
ini kunci untuk meningkatkan sales. Salah satunya ya cross selling itu ya gimana kita juga menciptakan atau produk-produk yang sebagai pelengkap ya dari paket yang udah ada. Contohnya kayak misalnya di salon kita juga menyediakan, waktu itu kita sempat pivoting juga membuat produk hand sanitizer, disinfektan. Jadi pada saat dia melakukan perawatan apapun di salon, kita tawarkan juga hand sanitizer dan disinfektannya juga. Kemudian juga itu cross selling, dan kita juga ada produk minuman untuk meningkatkan imunitas, itu juga kita tawarkan. Bahkan kita juga punya produk essential oil yang kita bundling dengan perawatan. Jadi si produk essential oil ini kita pilihkan yang benar-benar bermanfaat untuk rambut dan juga memiliki manfaat untuk antivirus, untuk antioksidan. Jadi memang nyambung banget gitu kan. Selain buat rambut juga untuk antivirusnya, itu yang kita bundling. Dan kita lakukan juga upselling. Jadi kalau cross selling itu kita juga menawarkan produk yang masih relevan atau relate dengan produk utama si core-nya. Sedangkan si upselling ini kita menawarkan, kita meyakinkan customer untuk upgrade layanan atau produk yang dia ambil dengan value yang lebih tinggi, tapi juga manfaatnya juga lebih tinggi. Jadi kalau cross selling itu kita bundling dengan produk yang lebih murah, tapi dia bisa melengkapi supaya ada kenaikan harga yang dia bayar. Sementara kalau upselling itu kita menawarkan dengan secara nominal lebih mahal, tapi value-nya juga lebih tinggi. Nah, itu nanti tinggal tergantung di lapangan atau tergantung dari bisnisnya Bapak Ibu, tapi memang keduanya ini sangat efektif. Apalagi kalau kayak di salon, setelah jumlah tamu itu juga dibatasi, pengunjung berkurang, otomatis kita harus kreatif juga melakukan sales jualan dari produk juga. Jadi bukan hanya dari service, tapi dari produk yang kita tawarkan. Berikutnya. Nah, ini juga penting ya, kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa kita gandeng bareng. Pada sebelumnya itu kita berkolaborasi memang sudah lama itu dengan Traveloka, dengan beberapa perusahaan, tapi khusus di masa pandemi ini kolaborasi itu jadi lebih kita gencarkan lagi. Kenapa? Supaya jangkauan kita, leads kita itu lebih luas lagi. Jadi kita juga kemarin berkolaborasi dengan beberapa fashion online gitu ya, yang memang target all shop fashion yang besar, tapi target marketnya juga sama dengan kita. Jadi kenapa kita nggak kolaborasi untuk leads yang lebih, jangkauan yang lebih luas lagi, dan untuk paket-paket yang memang kita bisa bundling. Ini juga sangat-sangat efektif buat kita gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat lagi mana pihak-pihak yang bisa kita ajak kolaborasi yang fokusnya itu adalah kepada langsung ke sales sih. Kalau kita fokusnya kan kita juga pasti Bapak Ibu mengenal itu co-branding gitu ya, kita bekerja sama atau dengan gandeng perusahaan-perusahaan yang lain untuk brand kita. Tapi yang kalau kolaborasi yang kita putuskan untuk kita lakukan selama beberapa bulan ini adalah fokusnya meningkatkan sales atau penjualan. Berikutnya, nah ini yang penting juga gitu ya, konsolidasi ke dalam itu adalah memotivasi tim. Jadi memang kita perlu banyak komunikasi, dan karena ini beberapa bulan terakhir ini kita juga nggak bisa full work from office gitu ya, banyak. Jadi dalam seminggu kita work from office-nya itu 3 kali, work from home-nya itu 2 kali gitu ya. Jadi memang komunikasi juga harus lebih intens lagi, terutama yang
perlu dilakukan itu adalah memotivasi tim kita. Kita sebagai pemimpin atau leader kan nggak bisa jalan sendiri, tapi kita pengen lari kenceng juga nggak bisa sendirian kalau nggak disupport sama tim kita. Jadi kalau saya lakukan itu adalah benar-benar menjelaskan secara detail, ini loh kondisi yang kita hadapin. Industri kita mengalami, kalau untuk salonnya, kita mengalami pukulan yang luar biasa gitu ya. Ini memang bikin drop banget gitu ya pendapatan di kita. Jadi kita juga harus siap dengan kondisi apapun. Tapi kabar baiknya produk kita itu justru industri yang bertumbuh. Jadi kita juga harus optimis. Hanya saja yang perlu dijelaskan adalah dengan semua perubahan ini, kita bukan cuma harus bisa beradaptasi, tapi bagaimana kita bisa berubah dengan menambah skill. Yang dibutuhkan adalah skill-skill ini loh. Saat ini kita pengen fokus di retail produk, kita pengen main digital, kita main di online, tapi skill yang harus dilengkapi adalah yang harus dimiliki adalah skill ini, skill ini, skill ini. Dan jujur ini adalah di bagian dari team building ini adalah ada yang kita lakukan, yang saya lakukan itu adalah di restrukturisasi organisasi. Saya lihat dari satu perusahaan jasa salon, kemudian kita harus fokus atau pivoting ke retail produk, itu pastinya kualifikasi timnya itu kan berbeda banget ya. Nah, ini saya memang memberikan kesempatan, ayo kalian harus punya skill ini, kalian harus bisa upgrade ini. Tapi kita nggak bisa nungguin gitu. Di satu sisi kita juga harus jalan cepat, kita harus ngambil keputusan yang cepat, kita harus trial. Jadi memang di beberapa posisi itu saya akhirnya melakukan program ya, kita yang fungsi yang nggak efektif, akhirnya kita stop, kita lay off. Tapi di satu sisi kita juga open recruitment. Karena kita ngebangun tim online marketing, kita membangun tim ini. Jadi kita juga selain kita layoff, tapi kita juga rekrutmen untuk posisi-posisi yang baru. Karena memang kita sudah beradaptasi, kita sudah perubahan dan kualifikasi dari tim itu juga benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ini memang tugas yang paling berat buat saya gitu ya di masa pandemi ini adalah ke internalnya, bagaimana memotivasi tim yang ada, kemudian juga bagaimana mengutak-atik struktur organisasi kita yang tujuan utama adalah bagaimana bisnis kita bukan cuma sekedar bertahan, tapi bisa bergerak maju. Jadi jangan sampai kita fokus untuk sales, untuk marketing, kita kesana kemari, tapi tim kita ternyata nggak capable, nggak kuat untuk mengikuti kita. Tuh, jadi ini penting banget untuk banyak effort ya. Di sini butuh effort banyak memotivasi tim kita. Bahkan di satu titik, kalau ternyata tim kita sudah tidak bisa jalan bersama kita harus mengambil keputusan atau mengambil langkah yang efektif. Berikutnya, nah selain tadi itu kita internal, konsolidasi internal, kita juga yang penting adalah raih kepercayaan customer. Kayak misalnya di salon gitu kan, itu benar-benar kita upaya untuk meyakinkan customer bahwa perawatan di muslimah, perawatan di salon kita itu aman loh, karena kita melakukan protokol ini. Dan itu nggak cukup hanya dengan sekali, atau hanya dengan video, atau hanya dengan posting di sosial media, tapi memang kita melakukan pendekatan approach kepada para customer kita, bahwa kita tanya kenapa nggak perawatan, apa yang paling mereka khawatirkan, apa yang mereka concern, supaya kita bisa mencari
solusi atau penyelesaian dari concern-nya mereka, apa yang mereka khawatirkan. Itu sih benar-benar kita lakukan, bahwa melakukan perawatan di mana muslimah itu aman karena kita menjalankan ini, dan itu nggak bisa sekali, tapi emang harus terus berkali-kali, baik itu kita melakukannya via WA, via email, ataupun di sosial media kita. Kemudian juga kita juga melakukan pendekatan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani ini, fokus utama kita adalah keamanan dan keselamatan dari customer. Nah, ini memang butuh kerjasama dari berbagai pihak gitu ya. Jadi jangan sampai kalau customer itu kan melihat, misalnya kita meyakinkan kita melakukan protokol COVID-19 dengan ketat gitu ya. Tapi begitu dia datang dan dia lihat gitu kan, oh ternyata nggak pakai masker, padahal mungkin maskernya tadinya pakai tapi pas lagi dicopot sebentar, itu udah bisa langsung menurunkan tingkat kepercayaannya itu langsung drastis gitu ya. Jadi memang pelaksanaan protokol COVID-19 ini jadi apa ya, SOP yang udah gak bisa ditawar lagi. Karena saat ini kita benar-benar ngebangun kepercayaan customer bahwa aman loh untuk bertransaksi, aman loh untuk tetap keep in touch dengan kita. Kemudian yang berikutnya, next. Ini juga ya, tadi saya sempat singgung gitu ya, yang kita tadinya kalau untuk produk kecantikan kita, produk perawatan rambut kita hanya dipasarkan melalui jaringan outlet kita ataupun salon-salon lain gitu ya, atau B2B. Nah, pada saat pandemi ini, di saat salon tidak bisa beroperasi, memang kita dituntut nggak ada pilihan lain gitu. Kalau dulu kan ini masih opsi aja ya, kita melakukan penjualan di online, terjun ke marketplace, ke e-commerce. Buat saya dulu itu masih opsi aja. Tapi dengan kondisi saat ini, kondisi PSBB kemarin itu benar-benar kita nggak punya pilihan selain untuk terjun go digital ya. Kalau yang tadinya sebelumnya juga multi-channel, nah ini kita juga mulai mengembangkan ke omni-channel gitu kan. Nanti Bapak Ibu juga bisa cari lebih banyak lagi ya mengenai si multi-channel dan omni-channel. Tapi memang sekarang trennya itu adalah terjun ke omni-channel karena ini salah satunya selain meningkatkan pendapatan atau untuk meningkatkan sales kita, ini juga lebih memudahkan sistem pergudangan logistik di kita sampai ke customer experience ya, karena di omnichannel ini dengan satu akun yang terhubung ke banyak itu jadi jauh lebih memudahkan lagi. Jadi memang yang kita tadinya juga di marketplace itu ya sekedar ibaratnya sekedar ada dulu deh, masih buka tokonya tuh masih yang sekedar buka, nggak yang diseriusin. Tapi memang kondisi pandemi ini memaksa kita untuk ya ini jadi satu-satunya channel, ibaratnya satu-satunya akses kita untuk mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya. Jadi kita benar-benar kita seriuskan, dan ternyata di sini kita justru bertumbuh untuk si produk beauty care kita. Justru bertumbuh setelah kita lebih fokus lagi di e-commerce, sampai kita membentuk satu tim khusus untuk ada tim khusus untuk e-commerce-nya, kita juga di marketplace juga. Jadi emang kita fokus di sini. Berikutnya, nah, yang paling penting adalah, tadi saya sempat singgung di awal, bahwa teori marketing yang standar, teori bisnis yang standar, bisnis playbook yang kemarin-kemarin itu efektif, sekarang ini udah nggak efektif lagi kalau yang masih standar. Jadi benar-benar memang kita harus selalu update gitu ya, banyak belajar, dan alhamdulillah ya dengan kondisi seperti ini, webinar itu banyak sekali, seperti webinar series yang dilakukan oleh Flay. Ini juga sebenarnya satu
pembelajaran yang sebenarnya bagus banget. Saya juga belajar banyak selama pandemi ini dari webinar ke webinar gitu ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru, semua teori yang dulu mungkin efektif, yang standar itu sekarang udah nggak efektif lagi. Nah, jadi kita juga marketing strategi itu nggak ada yang baku, nggak ada yang pakem. Jadi kita memang harus siap untuk, kalau dulu kita punya strategi marketing plan atau marketing strategi bisa untuk 1 tahun sampai 2 tahun ke depan misalnya ya. Sekarang udah nggak bisa. Kita harus bisa lebih fleksibel lagi gitu kan, membuat marketing strategi. Kalau ini nggak berhasil, ini nggak it works ya, kita cari cara yang lain. Benar-benar sekarang itu jadi apa ya, trial dan error itu yang tadinya mungkin butuh waktu sampai 1 bulan, 2 bulan untuk memutuskan ke next strateginya, sekarang udah waktunya lebih singkat. Jadi salah satu yang dibutuhkan itu adalah sebagai pebisnis saat ini mungkin lebih ke agility ya, bagaimana kita bisa lincah gitu kan, mengadjust ke marketing strategi kita, bahkan SEO-nya juga jadi berubah, kemudian ya banyak banget deh ya. Dan ini adalah kita juga dimudahkan dengan banyaknya strategi atau banyaknya webinar atau kursus yang kita bisa pelajari, bisa kita adaptasikan ke bisnis kita masing-masing. Intinya adalah di sini sih lebih kepada kelincahan kita, kefleksibelan kita untuk mau mencoba berbagai cara, berbagai upaya untuk trial and error dan eksekusi tentunya. Next. Ya, ini sih kalau terakhir pesannya itu adalah ya kita sama-sama ya, sekarang ini kita lagi berjuang gitu ya, dan tentunya setelah 6 bulan kita udah berjuang habis-habisan di 6 bulan, dan kita masih ada 3 bulan terakhir, jadi masih ada 3 bulan untuk mengakhiri 2020. Mungkin kalau planning kita harus ada adjustment target 2020, kita masih punya 3 bulan ke depan untuk mengejarnya. Jadi mungkin sekarang struggle, kita berjuang, tapi ini juga perjuangan kita hari ini juga yang bikin kita lebih kuat lagi besok-besok. Semangat!